saya Alfian Bihadarsidi dengan NPM F0H0200048. Perkenalkan, saya Aulia Janata Rizky dengan NPM F0H020032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Tria Yolanda, NPM F0H020020. Nama saya Jenny Krisnadia, NPM F0H020050. Saya Sendea Tispawana dengan NPM FOHO20081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nazara Andini dengan NPM F0H020080. Konsep manusia dibagi menjadi dua. Satu, manusia sebagai makhluk holistik. Yang kedua, manusia sebagai sistem. Manusia sebagai makhluk holistik yang terdiri dari biologis, fisiologis, sosial, dan spiritual. Manusia sebagai makhluk biologis disebabkan karena yang pertama, manusia gabungan dari organ tubuh. Yang kedua, manusia mempertahankan hidup. Dan yang ketiga, manusia tidak terlepas dari hukum alam. Manusia sebagai makhluk psikologis. Karena setiap individu memiliki yang pertama, kepribadian yang unik. Yang kedua, tingkah laku adalah manifestasi kejiwaan. Dan yang ketiga, kecerdasan dan daya pikir. Yang keempat, kebutuhan psikologis mengembangkan kepribadian. Manusia sebagai makhluk sosial. Karena setiap individu yang pertama hidup bersama dengan orang lain. Yang kedua, dipengaruhi oleh kebudayaan. Dan yang ketiga, terikat oleh norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang keempat, dipengaruhi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dan yang kelima, tidak dapat hidup sendiri, perlu bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk spiritual. Karena setiap individu yang pertama memiliki keyakinan sendiri tentang adanya Tuhan. Yang kedua, memiliki pandangan hidup atau dorongan sejalan dengan keyakinan yang dipegangnya. Yang kedua, manusia sebagai sistem. Apa sih manusia sebagai sistem itu? Manusia sebagai sistem adalah manusia atau beberapa unsur-unsur sistem yang membentuk suatu totalitas, yaitu adaptasi, personal, interpersonal, dan sosial. Sistem adalah suatu kesatuan yang dihubungkan karena fungsinya sebagai kesatuan untuk beberapa tujuan dan adanya saling ketergantungan dari setiap bagian-bagiannya. Manusia sebagai sistem memiliki bagian-bagiannya, yaitu sistem adaptif. Apa sih sistem adaptif ini? Yaitu mengalami perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Dan yang kedua, sistem personal. Sistem personal adalah manusia memiliki persepsi dan pertumbuhan kembang. Lalu sistem interpersonal, yaitu manusia dapat berinteraksi, berperan dalam masyarakat dan berkomunikasi. Dan yang terakhir, sistem sosial. Manusia memiliki kekuatan, otoritas, dan pengambilan keputusan. Contohnya individu, sistem personal. Bidang harus mengerti tentang konsep yaitu self, persepsi, tumbuh, berkembang. Keluarga, sistem interpersonal, komunikasi. Bidang harus mengerti tentang konsep sosial. Bidang harus mengerti tentang konsep yaitu organisasi, power, otoritas, pengembangan keputusan. Homeostasis, suatu proses pemeliharaan stabilitas dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar yang terjadi terus-menerus.
homeostasis fisiologis dan homeostasis psikologis. Homeostasis fisiologis dikendalikan oleh sistem endokrin dan saraf otonom, yaitu yang pertama pengatur diri, yaitu terjadi otomatis pada orang yang sehat, dan yang kedua kompetensi, contohnya berkeringat, yaitu untuk mengontrol kenaikan suhu tubuh. Yang ketiga umpan balik negatif, yaitu terjadi mekanisme umpan balik untuk mengimbangkan penyimpanan yang terjadi. Dan yang keempat, umpan balik positif, yaitu untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis, contohnya hipoksia, yaitu meningkatkan nadi. Homeostasis psikologis, yaitu berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Dan yang kedua, didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi norma dan kultur masyarakat, contohnya menangis, tertawa, berteriak, dan memukul. Homeodinamik merupakan pertukaran energi secara terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini dimulai dari teori manusia sebagai unit yang merupakan satu kesatuan utuh, memiliki karakter yang berbeda-beda. Proses hidup yang dinamis, berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi serta memiliki keunikan tersendiri. Prinsip homeodinamik, prinsip integralitas, prinsip utama dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Dua prinsip resonansi, prinsip bahwa proses kehidupan manusia selalu berirama dan frekuensinya bervariasi mengingat manusia memiliki pengalaman beradaptasi dengan lingkungan. Tiga prinsip helisi, prinsip bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Konsep kebutuhan dasar manusia. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Manusia memiliki kebutuhan yang heterogen. Pada dasarnya, manusia memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi karena adanya perbedaan budaya, maka kebutuhan akan berbeda. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Penyakit, 2. Hubungan keluarga, 3. Konsep diri, 4. Tahapan perkembangan, dan yang kelima adalah struktur keluarga.